Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra dari kelas manajemen 20F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit sharing atau menjelaskan materi mengenai analisa sekuritas. Langsung saja kita mulai. Pada tahun 2020 jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat, yaitu 56,21% menjadi 3,88 juta investor dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,48 juta investor, di mana total aset yang tersimpan di KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia dan jumlah efek masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,68 sampai minus 2,15%. Sekuritas atau securities atau efek merupakan suatu surat berharga atau aset keuangan yang dapat diperdagangkan dengan tujuan penerbitnya, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Sekuritas ekuitas adalah bentuk kepemimpinan yang dimiliki oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya pada suatu perusahaan yang berwujud saham baik, saham biasa, atau saham preferen atau warrant, dan juga warrant. Saham biasa merupakan salah satu bentuk umum dari ekuitas dan mewakili kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham preferen, di mana saham istimewa yang pembayaran dividennya dengan jumlah tetap dan dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Selanjutnya ada warrant, mirip seperti kontrak opsi, yang dimana memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu sebelum expire atau kadaluarsa. Pendekatan dalam memilih saham itu ada dua. Yang pertama, top down analysis dan bottom up, di mana top down analysis dimulai dengan menganalisa kondisi makro industri, menganalisa prospek dari berbagai sektor yang ada. Sedangkan bottom up analisa ini mencari saham yang nilainya rendah dibandingkan dengan harga pasar sehingga dapat memberikan pengembalian yang unggul tanpa memperhatikan prospek pasar industrinya tersebut. Klasifikasi saham terbagi atas 5, yaitu ground stock, defensive stock, cyclical stock, seasonal stock, dan speculative stock. Penilaian saham preferen memberikan dividen dalam jumlah tetap untuk periode tak terhingga dapat dinilai menggunakan model pertumbuhan dividen konstan seperti dalam saham biasa. Rumusnya itu seperti ini. VPS sama dengan D dikali K dibagi KPS. Penilaian saham biasa, discount cash flow. Yang pertama dividend discount model, yang kedua free cash flow to the firm, yang ketiga free cost flow to equity. Penilaian relatif yaitu 3 juga. Yang pertama price to earning ratio, price to book value, price to sales. Penilaian saham untuk discount cash flow memiliki keunggulan seperti fleksibilitas dalam hal penjualan dan biaya mengimplikasikan perubahan tingkat pertumbuhan melebihi waktu. Untuk kekurangannya sangat tergantung pada tingkat pertumbuhan dan durasi pertumbuhan. Untuk penilaian relatif, keunggulannya memberikan informasi tentang bagaimana pasar ini menilai saham di berbagai tingkatan tersebut. Untuk kekurangannya yang seperti data historisnya kurang. Obligasi jenis kupon dalam obligasi yaitu floating rate, variable, zero coupon, step up. Di sini juga ada penilai obligasi yaitu current yields dan YTM. Durasi, di mana Frederick Macaulay mendefinisikan
durasi sebagai rata-rata tertimbang waktu dari seluruh aliran kas. Durasi berbentuk seperti ini disebut oleh Macaulay duration D. Faktor yang mempengaruhi yaitu kupon, hasil serahan, jatuh tempo. Derivatif itu ada dua, yaitu kontrak opsi dan future forwards. Seperti ini. Jadi kesimpulannya, sekuritas yaitu merupakan salah satu sumber bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan juga lindung nilai di mana demi mendukung operasional dan mencapai visitnya. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana dan khususnya bagi investor baik individual atau institusional perlu mengetahui nilai intrinsik dari suatu sekuritas tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.